Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul mutarabbin, para alim, para ulama, segenap bapak ibu dan guru yang hadir saat ini, dan semua siswa-siswi SMA Maryam kelas 10, 11, 12 yang insyaallah calon-calon pemimpin dunia, calon-calon imam Masjidil Haram, calon pemimpin bangsa Indonesia. Dan insyaallah moga-moga kita semuanya menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmati Gusti Allah, diselamatkan dunia sampai akhirat, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan baca doa Abul Ilmi. Moga-moga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشيل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشيل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bahasan kita kali ini adalah terkait dengan hal-hal yang membatalkan tayamum atau pembatal tayamum. Silakan dibuka kitabnya bagi yang buka atau membawa kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini. Amin. Faslun utawi iki ku fasal mubtilatut tayammumi, utawi pira-pira perkara kang batalaken tayamum. Allah ya. Iku salah satu ana telu. Siji iku ma barang abtala kang batalaken apa ma al-wudu'a ing wudu. Nomor lorone waridatu lan murtad alias metu sangka Islam. Nomor telune wa tawahumul ma'i lan yen to onone banyu. Intayammama lamun tayamum sapa wong li faqdihi krana kesepene banyu. Allah, ada ngantuk-ngantuk. Oh, ini kan adem. Hal yang membatalkan tayamum ada tiga.
Yang membatalkan tayamum ada 3. Pertama, apa yang membatalkan wudhu. Segala sesuatu yang membatalkan wudhu maka otomatis membatalkan tayamum. Di antaranya keluar dari pintu depan belakang, dari kemaluan kita. Di antaranya lagi kalau versinya Imam Syafi'i, bersentuhan laki dan perempuan. Ya sudah dulu kita bahas terkait dengan bersentuhan ini. Maka pernah di antara kalian yang mungkin sempat ingin menyentuh Al-Quran, terus kemudian tidak berani salaman sama gurunya ibu-ibu, maka bagaimana? Ya tidak apa-apa, silakan, diperbolehkan. Yang meyakini mazhabnya Imam Syafi'i tidak apa-apa, tapi ya jangan dilewati. Beberapa hari yang lalu hanya salaman dengan saya, tidak salaman sama guru yang perempuan, tapi jangan dilewati. Dalam artian tetap tidak salaman, tapi tetap dipamiti. Tidak dilewati. Jadi dipamiti. Kalaupun yang percaya atau yakin dengan bersentuhan itu membatalkan, ya yang mau gini, Bu, mohon maaf ya, saya mau menghafalkan Al-Quran atau menyentuh Al-Quran, silakan, tidak apa-apa. Sama saya pun begitu, tidak apa. Tapi saya itu orangnya enakan kok. Dalam artian Islam itu mudah. Kalau memang Imam Syafi'i itu melarang atau tidak memperbolehkan alias batal, ya ikut Imam Hanafi. Saya kalau kemudian sekolah ya, kemudian disalimi oleh kalian, saya masih punya wudhu, kecuali kalau mentut ya, punya wudhu, tapi saya ikut Imam Hanafi. Gitu aja kok. Repot, santai. Kalau punya ilmunya banyak itu santai. Sama dengan di atas, ya tadi saya bilang Pak Aris, bahwa itu najis, iya. Kalau menurut imam yang sangat detail, sangat hati-hati, iya. Tapi Imam Hanafi berpendapat gini, selagi tidak kelihatan najis, maka suci. Selagi tidak kelihatan haram, maka halal. Enak. Maka saya pakai yang itu supaya tidak ragu-ragu dan sak. Itu kalau sudah punya ilmunya. Maka ini menjadi ilmu umum, ya, bersama bahwa ini menjadi ketika ada permasalahan di masyarakat langsung ditegaskan gitu. Selagi tidak jelas haram maka menjadi halal. Selagi tidak jelas najisnya berarti suci. Nek mau mencari ya, mau mencari, kalian cari betul. Ya ini pun bisa najis. Kenapa? Berapa anak-anak SD yang kesini yang mohon maaf mungkin belum begitu paham, dari kamar mandi cukup-cukup ke sini, yang kemudian mungkin airnya tidak nyala, sudah semuanya najis. Nek mau cari detail betulan sehingga najis, wah itu kalau saya disantai aja. Yang jelas ilmu itu harus tahu silsilahnya, sanadnya harus nyambung. Oke, itu ya. Sehingga kalau memang di atas itu dipandang najis, oke lah. Dibuat kesepakatan bersama tadi sama Pak Aris, silahkan dimaksimalkan di sini dengan satu komando. Bagus, bagus. Yang salah itu sholat dele. Umpamanya sholatnya kemudian tidak berjamaah, terus pokoknya ngaku sholat. Hati-hati. Kalian itu sholat yakin berjanji kepada Gusti Allah. Jangan macam-macam sama Gusti Allah itu. Sawangane tidak ada masalah, tapi keberkahan ilmu, keberkahan daripada hidup hilang kalau kemudian menyepelekan masalah sholat. Oke, itu ya yang pertama. Segala yang membatalkan wudhu maka itu membatalkan tayamum. 2, murtad. Kalau langsung seketika itu murtad, sudah batal tayamumnya, batal wudhunya. Maka hati-hati betul. Kemarin sudah kita bahas panjang lebar terkait dengan murtad, orang yang keluar dari agama Islam. Pesan saya, jangan pernah korbankan akidah Islam atau agama Islam hanya sekedar kalian cinta sama lawan jenis. Karena selanang ganteng sing wedok ayu, ojo gara-gara itu. Pesan saya itu. Jadi tolong pegangi betul, Islam ini agama yang sudah benar, sudah terjamin, dan sudah
berliku-liku itu sudah kelihatan benarnya, maka pegangi itu, bawa sampai mati. Jangan hanya gara-gara jabatan. Kalau pengen nanti masuk jabatan ini, silakan, harus menjadi agama lain, jangan. Termasuk nanti yang mbak-mbak ya, kalau memang itu bekerja terus harus buka aurat, jangan mau. Lebih baik keluar daripada situ daripada harus buka aurat, gajinya besar. Yakin tidak barokah? Beberapa hari yang lalu ada mahasiswa saya gitu, tak sampaikan, sampai itu kalau pakai busana muslimah itu pasti tambah ketok cantik, tambah ketok ayu. Akhirnya kemudian dia berubah, yang kemarinnya tidak berjilbab kemudian alhamdulillah berubah menjadi jilbaban. Karena apa? Penting sekali. Maka kadang seringkali saya melihat yang perempuan ini ketika di Maryam jilbaban, mulai gak jilbaban, kadang seringkali papasan di tengah jalan, isin, oh no Pak Ulum kadang gitu. Jangan, pernah kok ya. Makanya bawa itu terus, yang sudah dibuat habit oleh Esra Maryam, kebiasaan, maka bawa itu. Kecuali kalau kemudian di rumah mah di dalam, maka silakan tidak pakai kerudung jika memang ada beberapa hal yang memperbolehkan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, ragu adanya air jika sebab tayamumnya karena ketiadaan air. Ono banyu atau enggak, atau malah kemudian airnya ada, bingung. Ragu adanya air jika sebab tayamumnya karena ketiadaan air, alias gini, jadi air itu ada, ya sudah, otomatis tayamumnya gugur. Jangan tayamum wong airnya ada, kecuali kalau kemarin seperti sakit, beda lagi ya. Ini terkait dengan beberapa hal pembatal daripada tayamum. Pak, kalau kemudian saya sedang sholat Pak, udah terus, ya lanjutkan sholatnya. Wis tayamum, wis dalam kondisi sholat. Karena membatalkan sholat itu ndak oleh sakarepe dhewe. Ya, kecuali beberapa hal yang menurut syariat memperbolehkan. Contoh, ada hewan yang mati, ada orang yang meninggal dunia, maka kalian harus membatalkan sholat karena waktunya itu bahaya untuk tidak segera tolong. Ada hal-hal yang perbolehkan. Contoh, niatnya salah, niat sholat duhur tiba-tiba ngomongnya sholat asar, hati ini ngomong sholat asar, batal. Maka itu sudah tidak sama niatnya, harus dibatalkan. Nih lesane ngomong niat sholat duhur tapi aslinya sholat asar, hati ini ngomong asar, tidak apa-apa, lanjutkan. Sepenting itu hati, karena niat itu dalam hati. Adapun lesan itu talafudun niat, bagus untuk melafalkan niat, untuk nuntun hati. Tapi jika tidak sama, hatinya saja itu yang kemudian nyambung sama sholatnya, sudah sah. Bagusnya lagi, lesan sama hati podo. Jadi lesannya ngomong duhur, memang hati ini duhur, sholatnya sholat duhur, itu yang bagus supaya dapat pahala semuanya. Oke, itu ya. Termasuk lagi gini, kalau memang tayamum menjadi batal, kalian mungkin tambahan yang keempat, adanya uang lebih maksud saya untuk beli air, bukan hutang loh ya, bukan hutang. Ini tambahan keterangan di beberapa syarat. Kalau kita punya uang dan uang itu bisa digunakan untuk beli, maka beli air itu untuk wudhu kalau emang ada. Tapi kalau kalian seperti di sini ya rata-rata kan digunakan untuk makan, ya sudah, jangan. Nanti kan itu kebutuhan untuk konsumsi secara utuh satu hari, ya sudah. Maka jika tidak ada air, tayamum. Tapi insya Allah di Surabaya, khususnya di Maryam, air berlebih aman. Barusan hujan, senajan mari hujan iki rada mulai sumuk lagi. Yaitulah Gusti Allah membuat kita bagaimana lika-liku hidup, mari udan panas, mari panas dan seterusnya. Maka hidup itu gantian. Saat ini Pak Aris mohon maaf memberikan inspirasi, aspirasi dan kontribusi yang luar biasa. Pokoknya sisi nanti suatu saat kalian akan menggantikan Pak Aris.
termasuk menggantikan saya, menggantikan Bu Yumi, menggantikan Bu Yuni, menggantikan yang lainnya. Itu akan pasti. Hidup itu silih bergantian. Maka saat ini kalian kudu pinter. Oke, Pak, saya menikah, Pak. Ini kemarin sempat tanyakan sama Pak Aris. Pak, saya menikah, Pak. Itu redaksinya tak ulangin dengan gaya biasa. Kalau kemarin Pak Aris kan yang tanya langsung. Pak, saya Pak sudah menikah, ternyata menikah sayone gak nyala, Pak. Beberapa tempat itu tidak ada air. Bagaimana? Saya untuk mandi jinabat, saya untuk sholat, bagaimana? Ya langsung tayamum. Ya langsung tayamum saja, segera sholat jika memang betul-betul tidak ada air. Tayamum piye, Pak? Jangan kayak santri yang gak jelas. Dulu itu ada santri pas wayai dijak belajar sinau, jak ngaji seperti ini, ngantuk. Dia cuma kedengaran bahwa kalau tayamum itu pakai debu garis miring pasir, pemahamannya gitu. Tapi melek merem. Akhirnya mohon maaf, suami istri ini berkumpul. Betul di rumah itu tidak ada air. Dia hanya ingat bahwa kalau yang namanya tayamum itu pakai debu atau pasir. Akhirnya rumahnya itu dikasih pasir. Dikasih pasir. Suami istrinya, Dek, karena saya dapat ilmu dari guru saya, itu harus pakai pasir, Dek. Sekarang dicopoti semuanya, bajunya sampean termasuk baju saya. Akhirnya gulung. Itu namanya santri sing pas dijak ngaji itu turu jangan. Itu al bintu wal goblok. Jadi tayamum itu bukan gulung-gulung, karena dikira tayamum itu kayak mandi jinabat. Akhirnya di pasir ya gulung-gulung itu enggak. Akhirnya wajahnya luar biasa. Ya mari ngono gatel-gatel ngono. Maka jangan tayamum seperti kemarin itu. Wajah sama telapak tangan. Versi Imam Syafi'i sampai sikut, Imam Hanafi hanya telapak tangan. Gampang. Islam itu mudah. Makanya kalau diterangkan apalagi masalah fikih, tolong telinganya didengarkan, mripate melihat. Karena fikih itu sangat penting. Kalaupun tidak kalian alami, barangkali dialami karo tonggone, karo kancane, karo keluargane. Sampean iso ngomong, oh dulu saya dapat ilmu dari ustadz ini bahwa ini. Itu ya, supaya nanti enak sampean. Oh, tiba-tiba sampean nggone Maryam ku alim. Iya. Padahal karek ngerungok tok, karek mendengarkan tok. Sing paling berat kan saya harus melihat literatur, harus membaca. Sadurunge ngomong itu harus pikir betul. Oke, itu ya. Moga-moga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah terkait dengan membatalkan tayamum ini, sehingga kedepannya bisa mengantisipasi hidup itu lebih mudah, lebih santai, dan bisa mengatasi dengan sebaik-baiknya dengan gaya intelektual yang ditanamkan oleh SMA Maria. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات به أستفي من كل داء ونور
وديعك جلي وخيراتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي آمين يا رب العالمين. كفرة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم وفقنا كما طارق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.